Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Iratul Husna. Saya dari kelompok B3 dengan NIM G0024156. Di sini saya akan mempresentasikan PPT terkait dengan refleks praktikum dari Laboratorium Anatomi Blok 2.2. Yang pertama itu jelaskan mekanisme sirkulasi pada bayi dan sirkulatoria hepatika. Baik, untuk mekanisme sirkulasi pada bayi. Nah, jadi saat masih janin atau belum lahir itu ada fetal circulation. Nah, jadi pada masa janin atau intrauterin itu paru-paru pada janin itu belum berfungsi untuk pertukaran gas. Jadi oksigen dan nutrisi itu diperoleh dari plasenta yang melalui sistem sirkulasi khusus. Nah, kemudian jalur yang pertama tuh ada jalur oksigenasi dari plasenta. Nah, ada dari vena umbilicalis, yaitu ada vena umbilicalis sinistra. Dia tuh membawa darah beroksigen tinggi dari plasenta kepada janinnya. Selanjutnya, ductus venosus atau DV, dia tuh saluran yang menghubungkan vena umbilicalis ke vena cava inferior. Sebagian darah itu dia melewati hepar dikit, tapi sebagian besarnya diarahkan ke vena cava inferior. Selanjutnya di vena cava inferior itu dia mengangkut darah ke atrium kanan jantung dari janin itu. Selanjutnya itu jalur dalam jantung janin. Nah, yang pertama tuh di atrium kanan. Jadi darah yang dari vena cava inferior tadi dia dialirkan melalui foramen oval ke atrium kiri. Kemudian berlanjut ke ventricle kiri, lalu keluar dan masuk ke aorta ascendens, lalu berlanjut ke arteri karotis dan arteri cerebri, lalu menuju ke otak dan tubuh bagian atas. Nah, sementara itu darah dari vena cava superior yang dia tuh masuk ke atrium kanan, lalu keluar dan berlanjut ke ventricle kanan, lalu keluar dan lanjut ke arteri pulmonalis. Nah, tapi karena paru-paru pada janin itu dia belum berfungsi, maka tekanan di paru-parunya kan tinggi. Nah, jadinya darah tuh dialirkan ke aorta descendens melalui ductus arteriosus. Selanjutnya ada jalur kembali ke plasentanya tadi. Nah, darah dari tubuh bagian bawah kemudian tuh disalurkan melalui arteri iliaca interna, lalu ke arteri umbilicalis dan kembali ke plasenta buat pertukaran gas dan nutrisi pada janin tersebut. Nah, jadi di sini tuh struktur khas dalam sirkulasi janin. Yang pertama ada vena umbilicalis. Dia tuh berfungsi untuk membawa darah kaya oksigen dari plasenta ke janin. Nah, ada ductus venosus. Dia tuh mengalirkan darah ke vena cava inferior tanpa melewati seluruh hati. Nah, untuk foramen oval sendiri dia menyalurkan darah dari atrium kanan ke kiri. Nah, melewati paru-paru. Nah, untuk fungsi dari ductus arteriosus dia untuk menyalurkan darah dari arteri pulmonalis ke aorta. Nah, sedangkan untuk arteri umbilicalis tadi dia mengembalikan darah ke plasenta untuk dioksigenasi kembali. Nah, selanjutnya ini setelah janin tersebut lahir atau setelah menjadi bayi. Nah, itu perubahan bayi lahir kan jadi ada perubahan besar ya. Ya, pertama-tama kan paru-parunya dia mengembang, jadi resistensi dari vaskular paru itu turun drastis. Nah, darah dari ventricle kanan itu dia mengalir ke paru-paru, bukan ke ductus arteriosus. Nah, jadi ada penutupan struktur khusus atau perubahan gitu ya, obliturasi. Yang pertama tuh dari foramen oval, dia tuh menutup karena tekanan atrium sinistra itu ke atrium dextra. Nah, itu tuh dia menjadi fossa ovalis. Selanjutnya untuk ductus arteriosus sendiri dia tuh menutup secara fungsional dalam 1-2 hari. Nah, dia menjadi ligamentum arteriosum. Selanjutnya untuk ductus venosusnya dia tuh menutup dan kemudian menjadi ligamentum venosum. Nah, untuk arteri vena umbilicalis sendiri dia menjadi ligamentum teres hepatis untuk venanya, dan untuk arterinya dia berubah menjadi ligamenta umbilicalia medialis. Nah, selanjutnya ada sirkulatoria hepatika.
Jadi sirkulasi hati itu bersifat ganda, dual blood supply dan unik. Nah, karena apa? Karena dia tuh menerima darah dari dua sumber, darah kaya oksigen dari arteri hepatika dan darah kaya nutrien dari vena porta hepatica. Nah, yang pertama tuh sumber darah ke hati itu ada dua ya, ada arteri hepatica propria atau arteria hepatica dan ada vena porta atau vena porta hepatis. Nah, untuk arteri sendiri dia tuh cabang dari truncus coelicus, dia berasal dari aorta abdominalis. Dia tuh bawa darah beroksigen tinggi kurang lebih 25% dari total suplai darah ke hati. Nah, dia berfungsi untuk menyuplai oksigen untuk kebutuhan metabolik sel hati, hepatosit, saluran empedu dan jaringan ikat. Nah, selanjutnya dalam untuk vena porta hepatis, dia terbentuk dari gabungan vena mesenterica superior dan vena lienalis atau splenica. Dia membawa darah dari organ-organ pencernaan, yaitu lambung, usus, pankreas, dan limpa. Nah, darah pada vena ini dia tuh banyak mengandung nutrien seperti glukosa, asam amino, asam lemak, tapi dia miskin oksigen. Nah, dia tuh menyumbang kurang lebih 75% aliran darah ke hati. Selanjutnya untuk jalur peredaran darah di hati atau intrahepatik. Jadi arteri hepatika dan vena porta itu masuk ke hati, dia melalui porta hepatis. Nah, keduanya itu dia tuh bercabang, dia mengikuti struktur lobulus hati dan darah dari situ masuk ke sinusoid hati atau kapilar khusus. Nah, sinusoid hepatik itu dia punya sel endotel fenestrata, dia berpori. Nah, memungkinkan untuk pertukaran zat. Nah, di dalam sinusoid itu dia tuh ada sel hati, dia tuh mengatur metabolisme dan detoksifikasi, dan sel Kupffer atau makrofag hati yang menangkap dan menghancurkan mikroorganisme dan sel darah tua. Nah, selanjutnya darah dari sinusoid tersebut dialirkan ke vena centralis atau central vein, lanjut ke vena hepatica dan ke vena cava inferior, lalu ke jantung. Nah, untuk struktur mikroskopik terkait dari hepatika sendiri tuh ada lobulus hepatik klasik, dia berbentuk heksagonal, dia di tengah itu tuh untuk di tengah tuh ada vena centralis, setiap sudut tuh ada triad portal atau arteriola hepatica, venula porta dan ductus biliaris. Nah, sedangkan sel utamanya itu ada apa aja? Ada hepatosit itu untuk metabolisme dan sintesis, sel Kupffer untuk fagositosis, dan sel Ito atau stellate cell dia tuh menyimpan vitamin A dan jika diaktifkan dia berperan dalam fibrosis hati. Nah, ini ada fungsi-fungsi dari sirkulatoria hepatika. Dan terima kasih, sekian dari penjelasan saya terkait dengan vena tadi yang bayi dan hepatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.